Selamat pagi, salam. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk membahas tentang mata kuliah ilmu sosial dasar ini. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman tentang dasar dan konsep teori dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Dari soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Aspek yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah cara kita melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu dan bagaimana dipertahankan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya budaya ini adalah kajian turun-temurun yang kita berikan kepada generasi kita, dari generasi nenek moyang kita, generasi orang tua kita, dan kita akan memberikan generasi ini ke anak-anak kita. Aspek-aspek yang keempat adalah perubahan sosial. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Yang kelima adalah masalah sosial. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan. Sekarang kita ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar sebagai pemahaman masyarakat untuk memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Sebagai analisis kritis, memberikan individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Sebagai pengembangan empati, membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, persiapan untuk studi lanjut menjadi dasar untuk studi lanjut yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Sekarang kita ke soal yang nomor 4. Jelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 5. Jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satuan sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan nama, norma, nilai, dan kebiasaan yang disepakati bersama. Sekarang kita ke soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat melalui interaksi sosial saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Melalui interaksi ini, individu dapat berkomunikasi, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat juga mempunyai aspek yaitu sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasikan norma, nilai, dan kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah peran sosial. Peran ini terkait dengan status sosial individu, misalnya sebagai anak atau sebagai orang tua. Melalui peran ini, individu berkontribusi dalam kelangsungan dan kestabilan masyarakat. Pengaruh individu terhadap masyarakat. Individu berperan dalam bentuk dan mengubah masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat dapat membuat dan membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai norma individu.
Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling ketergantungan. Keduanya mempengaruhi dan membentuk satu sama lain melalui berbagai interaksi sosial, norma, nilai, dan peran sosial. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Interaksi sosial. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi dan berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Ini adalah dasar dari semua kehidupan sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang kita ke soal nomor 8. Jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu dan kelompok, serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 9. Jelaskan pengertian interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah atau membelah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau perselisihan. Jadi ini adalah interaksi seperti pertengkaran, perkelahian antara individu lain dengan individu di masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 10. Jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh satu kelompok atau masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 11. Jelaskan pengertian norma sosial. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial membentuk apa yang dianggap baik dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan peran dan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 12. Jelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, dan adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh satu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, berinteraksi dalam masyarakat. Itu adalah pengertian kebudayaan. Sekarang kita ke soal nomor 13. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Yang kedua adalah sistem pengetahuan, meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, dan teknologi. Selanjutnya adalah sistem dan organisasi sosial. Mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya adalah sistem mata pencaharian hidup. Berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, dan perindustrian dan jasa. Selanjutnya adalah sistem religi atau kepercayaan, seperti upacara dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan hidup. Yang terakhir adalah kesenian, mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat. Sekarang kita ke soal nomor 14. Jelaskan fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan adalah identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas sosial bagi individu dan kelompok, sebagai pedoman perilaku, sebagai pengendalian sosial, sebagai pendidikan dan sosialisasi, pengintegrasian, dan solidaritas.
serta alat perubahan dan adaptasi. Ini beberapa contoh fungsi kebudayaan. Selanjutnya kita ke soal nomor 15. Jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya soal nomor 16. Jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Komponen-komponen struktur sosial adalah status sosial. Adalah posisi atau peran yang dimiliki seorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban. Yang selanjutnya adalah peran sosial. Adalah perilaku yang diharapkan bagi seorang berdasarkan status sosial mereka. Selanjutnya adalah kelas sosial. Pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi. Selanjutnya adalah kelompok sosial. Adalah kemampuan individu untuk saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Yang selanjutnya adalah institusi sosial. Adalah struktur mekanisme yang mengatur perilaku dan berinteraksi masyarakat. Selanjutnya adalah norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip. Nah, kita ke soal nomor 17. Jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial adalah mengatur interaksi sosial, menjaga keteraturan dan disabilitas, mempermudah sosialisasi, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, menanggapi perubahan sosial. Selanjutnya kita ke soal nomor 18. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Sekarang kita ke soal nomor 19. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dalam sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Sekarang kita ke soal terakhir, yaitu nomor 20. Jelaskan fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial adalah sebagai sosialisasi, sebagai peraturan perilaku, sebagai penyediaan atau kebutuhan sosial, sebagai penegakan keadilan, sebagai integrasi sosial perubahan sosial. Berikut adalah jabaran dari jawaban soal UTS saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kesalahan kata yang telah saya ucapkan, karena saya masih perlu belajar. Dan terima kasih. Selamat pagi.